Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Iya. Barusan Ibu halo. Oh iya, enggak buka HP. Oh enggak buka HP. Dari mana emangnya Mbak? Dari teman saya tadi nganterin sebentar beli barang. Oh beli barang kemana? Di Royal sih. Oh di Royal. Ikut ya? Sekalian kerja. Iya. Jangan lupa pakai masker loh. Iya udah kok di tas. Iya. Temen apa temen? Temen dulu, cewek kok. Cewek, Iya. bukan cowok. Bukan. Nggak punya cowok. Nggak punya. Masa? Iya. Terus apa namanya? Duduknya udah nyaman Mbak? Udah. Kalau boleh tahu namanya ini Mbak siapa? Nama saya Adel. Abel, Mbak Abel. Pertama nama Ibu Lutfia, bisa dipanggil Ibu Lutfia atau kakak atau Mbak juga boleh, terserah Mbak Abel aja. Nyamannya gimana? Ibu aja deh. Ya, udah nyaman dengan panggilan Ibu? Iya. Karena kan kalau kita melakukan ini biar Mbak Abel bisa rileks panggilnya, biar nggak kaku gitu ya. Iya. Sekarang kesibukannya apa? Kuliah. Kuliah? Iya. Berapa? 5. Semester 5, kuliah aja? Iya, kuliah aja. Nggak kerja? Oh, berarti cuma fokus ke kuliah aja ya? Sibuk ya? Iya, sibuk banget Bu. Apalagi kan pandemi juga kan. Oh iya, daring ya? Iya. Gimana daring? Nyaman nggak? Atau banyak kendala atau gimana? Banyak Bu, banyak kendalanya. Kadang kan saya kan pakai wifi ya Bu, lampu mati juga Wifi-nya ikut mati. Iya, wifi mati. Terus kadang kan di rumah saya kan sinyalnya itu hilang-hilangan. Mbak Abel ini asli mana? Oh saya sih Gresik gitu Bu. Oh, asli Gresik. Oh, di sini kos berarti? Iya. Kuliahnya di mana Mbak? Di Buana. Oh, di Buana. Apa namanya? Kalau luring, pernah luring atau enggak? Pernah sih Bu, cuma ini aja kayak metode praktek gitu. Oh sekarang udah praktek ya, semester 5. Jadi sekarang Mbak Abel menetap di kos atau bolak-balik? Kalau buat luring aja sih nanti Bu, kadang paginya habis luring terus pulang. Oh, tapi seringnya di Gresik ya? Iya, di rumah. Ya karena juga daring juga kan. Apalagi juga pandemi gini kan mau keluar kota juga takut Iya, ya. masih takut. Apalagi Surabaya kan juga lumayan tinggi. Ya udah pokoknya jaga kesehatan aja. Iya, Mbak. Ibu juga ya. Terus Mbak Abel kesini ada maksud apa untuk ini itu? Saya sih lagi ada masalah nih Bu, jadi saya mau sharing-sharing sekalian konseling sama ini. Konseling. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Abel ini sudah pernah melakukan konseling belum? Belum sih Bu, saya cuma tahu aja dari banyak yang bilang kayak konseling itu tempatnya curhat, tempatnya menyelesaikan masalah gitu. Kalau Mbak Abel pernah mendengarkan dari orang lain gitu ya bahwa konseling seperti itu. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu konseling itu apa. Jadi konseling itu bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Jadi konselor itu Ibu dan konseli itu Mbak Abel. Di sini proses konseling ini dilakukan untuk membantu Mbak Abel menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Abel. Jadi di sini Ibu hanya fasilitator yang menemukan jalan keluar dari permasalahannya itu Mbak Abel sendiri. Jadi Ibu tidak ikut campur untuk menemukan jalan keluar tersebut. Ibu hanya membantu memfasilitasi Mbak Abel saja. Sudah paham di sini Mbak? Jadi di sini di dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas. Di sini Ibu jelaskan 3 asas saja ya. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi di sini ada asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Abel itu nggak usah takut kalau misalkan Mbak Abel cerita ke Ibu, rahasianya itu terjamin. Jadi tidak akan bocor kemana-mana. Karena ini tuh kayak ya kode etik gitulah Mbak ya. Jadi Ibu sudah juga harus bisa menjaga rahasia Mbak Abel agar terjamin kan? Iya terjamin. Jadi Mbak Abel tidak usah takut kalau Ibu akan membocorkan. Ibu tidak akan membocorkan apapun tentang Mbak Abel. Terus sini juga ada asas keterbukaan. Jadi di sini Ibu harapkan Mbak Abel ini bisa terbuka atas apapun permasalahannya. Jadi apapun permasalahannya itu Mbak Abel ceritakan ke Ibu dengan terbuka. Jangan ada yang ditutupi Mbak.
Terus juga ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mbak Abel kesini ini karena dipaksa orang atau karena dirinya sendiri? Keinginan sendiri. Jadi di sini Mbak Abel sudah sukarela untuk datang ke ibu melakukan proses konseling ya. Sampai di sini Mbak Abel sudah paham? Sudah paham ya. Apa ada yang ditanyakan? Enggak. Jadi di sini sebelum kita mulai proses konseling, di sini juga kita akan menyepakati waktunya. Jadi di sini kita buat kesepakatan waktu. Kita mau proses konseling ini berapa menit? Mbak Abel ibu tawarkan 30 menit atau 45 menit. 30 menit aja sudah cukup. Sudah cukup ya? Berarti di sini kita sepakati bahwa proses konseling ini kita lakukan selama 30 menit. Jadi selama 30 menit ini saya berharap Mbak Abel bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Kalaupun emang dalam 30 menit ini tidak bisa ditemukan jalan keluarnya, nanti kita atur jadwal lagi agar kita bisa melakukan proses konseling lagi ya. Jadi di sini kita sudah menyepakatinya. Sekarang Mbak Abel silahkan menceritakan permasalahannya. Jadi gini Bu, saya ini kan banyak yang bilang gitu Bu, banyak yang bilang kalau saya ini cuek, saya ini bodo amatan orangnya, sampai orang tua saya juga bilangnya kayak gitu. Jadi kayak saya pengennya merubah. Mbak Abel ingin merubah. Di sini Mbak Abel dikatakan cuek oleh orang tuanya. Cuek ini dalam hal apa ya Mbak? Kayak gini loh Bu, kayak contohnya ada kayak barang misalnya seperti sapu gitu, terhalang tengah jalan gitu kan. Saya tuh kayak bodo amat gitu, nggak coba ngambil sapunya, terus saya berdiriin gitu. Saya cuma lewat. Berarti di sini orang tua ini mama atau ayah? Mama. Jadi di sini mama mengatakan Mbak Abel cuek ini karena ada sapu yang jatuh terus Mbak Abel hanya lewat nggak didiriin gitu. Terus selain mama siapa lagi yang mengatakan bahwa Mbak Abel ini cuek? Teman-teman saya Bu. Teman-teman di kuliah atau SMA juga pernah, kuliah juga pernah. Kalau di SMA apa yang membuat teman-teman Mbak Abel mengatakan bahwa Mbak Abel itu cuek? Jadi saya kan sering chatan tuh sama mereka kayak di grup gitu kan. Kadang saya tuh cuma ya udah ngerit doang, cuma ya paling setiap balesnya itu cuma iya enggak, saya udah balas seperlunya aja. Apakah chat di grup itu nggak penting sehingga Mbak Abel ini cuma ngerit aja? Penting sih Bu, cuma kayak saya cuma ya udah baca aja gitu informasinya apa gitu, terus saya nggak balesin balik gitu. Jadi kayak ya udah saya doang, cuma edit aja ya. Berarti di sini Mbak Abel selain dikatakan oleh orang tua cuek, Mbak Abel juga dikatakan oleh teman-teman SMA juga cuek. Iya. Kalau teman-teman rumah atau kuliah? Kalau teman-teman rumah sih ini hampir nggak ada sih Bu. Maksudnya kayak nggak punya teman-teman rumah, paling cuma yang kenal doang terus nyapa senyum gitu aja. Cuma kalau kumpul main bareng itu nggak pernah. Kalau di rumah terus Mbak Abel mainnya sama siapa? Kebetulan saya punya adik. Oh, punya adik. Iya, jadi kayak kalau mau keluar berdua aja mas. Iya. Nggak pernah teman-teman rumah. Kenapa kok nggak pernah? Saya lebih nyaman itu sih Bu, kayak apa ya, lebih suka main HP gitu kan. Terus kayak ada yang ngajakin keluar, terus saya kayak mager, males gitu buat keluar. Padahal kan kayak ngajaknya tuh siang-siang juga gitu, panas ya. Iya. Apa namanya ya, kalau di Surabaya Mbak Abel sama siapa? Ada teman kos saya. Oh, kos. Iya, kos. Terus itu juga mengatakan bahwa Mbak Abel cuek? Belum sih Bu, kayaknya belum, soalnya saya sama dia kan belum akrab banget kan, apa ya, baru beberapa tahun juga kan sekamar. Baru beberapa tahun kan seharusnya sudah deket ya? Iya, tapi belum kenal banget gitu Bu, belum saling terbuka gitu. Oh, cuman satu kamar aja terus kalau ngobrol? Ya ngobrol, cuma sepenuhnya iya, atau sepenuhnya? soal curhat itu enggak. Kalau sama pacarnya?
nggak punya pacar dulu. Nggak punya Nggak pacar. punya. Nggak percaya lu. Enggak Masa? punya bu. Iya. Masa? Iya. Baru putus. Ya sih baru putus. Terus sekarang Mbak Abel, apa yang diinginkan Mbak Abel? Apa keinginan Mbak Abel? Keinginan saya sih, saya pengen merubah sikap bodoh amatnya saya, sikap cueknya saya sama orang-orang gitu. Nggak katain malah Abel ini cuek banget sih orangnya gitu kan. Kalau misalnya kan cuek banget gitu kan banyak banget gitu loh bu musuhnya, terus teman-temannya juga jarang banget. Apalagi kan di kampung juga saya kan nggak punya temen gitu. Jadi saya pengen merubah. Oh berarti Mbak Abel di sini apa namanya, merasa bahwa Mbak Abel ini kurang teman gitu? Iya. Nah, kurang bersosialisasi sih. Oh kurang bersosialisasi. Karena Mbak Abel cuek tadi. Berarti di sini Mbak Abel punya keinginan bahwa Mbak Abel ingin merubah cuek itu ya, agar tidak cuek lagi. Terus sekarang apa yang sudah Mbak Abel lakukan? Saya belum melakukan apa-apa. Kok belum melakukan apa-apa? Maksudnya kenapa, apa namanya, oh dengan keinginan itu Mbak Abel belum melakukan apa-apa? Karena saya tuh jujur saya tuh gengsian sih bu, kayak Kenapa? malu gitu bu. Soalnya kan kadang kayak sama, kecuali sama yang teman-teman akrab aja kayak teman sekolah, teman kuliah itu kan akrab banget. Kayak orang-orang yang baru kenal, terus orang-orang yang kayak nggak deket banget gitu, ya udah cek aja gitu loh. Jadi Apa namanya, malu? Kenapa malu gitu loh? Maksudnya apakah malu ini ke semua orang atau hanya ke orang-orang yang baru kenal aja? baru kenal dan nggak akrab. Nggak akrab. Iya. Apa namanya, apa gimana, malu berarti, tapi dengan orang-orang yang udah teman deket gitu enggak ya? Enggak malu. Ya malu sih bu sebenarnya. Cuma kayak bukan malu sih, apa ya, kayak males gitu loh bu. Kayak males. Kayak kan teman saya kan ada yang bilang kayak balesnya chatnya singkat banget, cuma iya gitu kan. Terus ya bilangnya kan gara-gara itu bilang saya cuek gitu kan. Ya padahal saya tuh males banget gitu loh, males balesnya tuh panjang lebar gitu. Ngetiknya tuh males, voice-note-nya juga males. Terus sekarang ibu tanya, apakah apa Mbak Abel, apakah ketika Mbak Abel belum melakukan apa-apa, apakah keinginan tersebut bisa tercapai? Enggak sih. Ya saya pengen ini aja, lebih apa namanya, lebih care ke orang-orang, lebih peduli lagi, lebih bisa apa ya, lebih kayak ini apa namanya, ya udah kayak lebih peduli aja sama orang gitu. Dulu sama orang. Apakah selama ini Mbak Abel ini apa namanya, nggak pernah peduli sama orang? Peduli sih bu, maksudnya kayak peduli itu dalam artian kayak cuek gitu loh bu, kayak ya Bisa diberikan contohnya mungkin? gini. Kayak contohnya apa ya, teman saya minta apa namanya, apa ya apa ya sebentar bu. Apa? Kak ini aja deh, orang tua saya nih minta bantuan kayak apa ya, gini kan sebelum tanpa bilang gitu loh. Kan saya udah lihat barangnya itu terselengkap kayak di depan mata saya, tapi saya tuh nggak bilang ini apa, kayak bersihin gitu loh bu, tunggu dibilangin dulu, terus kayak gitu. Kan saya kayak males gitu loh bu. Iya. Apa namanya, apakah kalau Mbak Abel terus-terusan seperti ini, Mbak Abel nggak merasa kalau diri Mbak Abel itu juga dirugikan? Iya dirugikan sih bu, soalnya kan apa ya, cuek-cuek sama orang kan pasti juga ada musuhnya juga kan. Kayak orang-orang mikir kalian kan jutek banget gitu kan, terus gak ada yang nemenin juga gitu. Apa namanya, kalau Mbak Abel merasa dirugikan, berarti Mbak Abel jadi di sini Mbak Abel ini merasa bahwa Mbak Abel juga dirugikan ya. Iya. Mbak Abel juga kurang bisa bersosialisasi kalau cuek gini, terus juga Mbak Abel juga apa namanya, jadi kurang pergaulannya gitu. Iya.
apa namanya, bisa dicontohkan ke ibu hal lain yang membuat Mbak Abel ini dikatakan cuek? Contoh di teman-teman saya ya. Iya. Pernah ada teman saya gitu yang nggak akrab banget, ya cuma ya satu SMA sih, cuma beda kelas kan, jadi kan nggak akrab gitu. Kita tuh ketemu gitu loh, kawasan kayak ya udah tetap saling kontak mata, cuma dia tuh senyum ke saya, tapi saya tuh memalingkan gini gitu, langsung paling gitu. Kayak saya ini nggak kenal sama orang ini, padahal saya tahu orang ini, cuma saya kan nggak akrab, jadi nggak saya sapa gitu. Terus temennya itu gimana responnya? Nggak tahu, karena saya kan langsung maling gitu. Nggak mungkin kalian punya kontak gitu? Oh enggak sih, Nggak ada. Berarti Mbak Abel di sini tadi mengatakan bahwa Mbak Abel ini berkeinginan bahwa ingin merubah iya. diri agar tidak cuek lagi. Iya. Dengan apa namanya? Tapi Mbak Abel sekarang belum melakukan apa-apa, belum melakukan usaha apa-apa agar keinginan tersebut tercapai. Jadi sekarang ibu tanya deh, apa menurut Mbak Abel, hal apa yang bisa dilakukan agar Mbak Abel ini bisa mencapai keinginan tersebut? Lebih peduli lagi sama orang. Tapi contohnya ya itu tadi Bu, saya lebih mudah nyapa orang, terus mudah senyum sama orang. Soalnya kan saya ini tiba-tiba orang yang kayak nggak pernah senyum gitu loh kalau sama orang yang nggak akrab banget gitu kan. Ya gitu. Terus ya lebih peduli kayak barang yang terselengkra saya bersihin, saya ambilin tanpa harus disuruh. Maaf ibu nggak paham apa barang terselengkra. Kayak contohnya kayak sapu tadi. Oh ya, jatuh-jatuh kesrekan gitu ya. Terus kan saya nggak akan ngambilin itu kalau nggak disuruh sama mama saya. Terus apa lagi? Apa hal yang bisa dilakukan lagi? Usaha apa biar Mbak Abel untuk mencapai keinginan tersebut? Lebih banyak bersosialisasi sama orang gitu. Lebih banyak bersosialisasi sama orang. Bisa diberikan contohnya, contoh perilakunya? Saya kan ada organisasi nih Bu, KKI. Itu kan KKI ini apa namanya, kayak kerohanian di apa ya. Terus kan ini saya apa namanya, saya kan ikut di grup itu nggak apa ya, saya tuh nggak pernah aktif gitu, cuma baca gitu. Nah itu sih kalau ikut bicara bahasnya apa, saya cuma mau baca doang kok, bahasanya gini gitu. Dan saya cuma tahu informasi. Jadi di sini Mbak Abel mau mengubah itu. Iya, mau mengubah itu. Mengubahnya dengan cara Ya lebih banyak ini aja, aktif di grup, kayak aktif di apa namanya, di UKM. Mbak Abel yakin bisa merealisasikan usaha-usaha tersebut? Sebenarnya sih saya pernah nyoba ya Bu, saya pernah nyoba, tapi itu kayak saya tuh apa ya, kayak merasa gengsi duluan gitu loh Bu. Kayak apa sih, ibu pengen tahu apa sih yang merasa membuat Mbak Abel ini gengsi gitu loh? Kayak contohnya di grup itu tadi ya, saya tuh kayak kan saya tuh nggak akrab sama anak grup sini, terus ngapain saya balesin gitu kan, terus ya udah sekedar baca aja gitu. Oh, jadi Mbak Abel berpikir bahwa apa namanya, aku nggak akrab sama dia, jadi kenapa aku harus balas gitu ya? Iya. Berarti Mbak Abel ini hanya membalas chat orang-orang yang benar-benar sudah akrab sama Iya, Mbak Abel. udah akrab kayak sahabat saya aja. Jadi di sini disebutkan bahwa Mbak Abel ini menentukan usaha-usaha Mbak Abel dengan cara tadi. Yang pertama, tidak menunggu disuruh dulu untuk membersihkan hal-hal di rumah yang tadi kayak sapu jatuh, terus juga yang kedua Mbak Abel juga ingin berusaha lebih aktif lagi di grup organisasi itu. Jadi usaha Mbak Abel itu sudah bagus. Jadi Mbak Abel kan cuek ya, jadi ya mungkin usaha-usaha yang dilakukan kan
apa namanya juga Mbak Abel bisa lebih membuka diri kan untuk orang lain. Jadi Mbak Abel bisa lebih care ke orang lain, meskipun ya apa namanya seenggaknya kalau emang Mbak Abel tidak apa namanya benar-benar emang tidak akrab dengan dia, seenggaknya pasang wajah yang lebih friendly gitu ya, biar mereka juga nggak takut kalau mau ketemu sama Mbak Abel gitu. Karena kan juga di kehidupan ini juga Mbak Abel juga butuh teman kan, di dalam perkuliahan juga kan Mbak Abel juga butuh teman. Jadi nggak bisa Mbak Abel hanya berteman dengan 1-2 anak aja gitu ya. Dulu sih pernah sih Bu, apa namanya, kayak saya kan baru masuk kuliah terus kan saya nggak akrab nih sama teman-teman saya. Nah dia tuh kayak saya kan otomatis kan dia kayak tertutup banget, cuek banget gitu kan, terus jadi belum kenal satu sama lain. Terus pas saya udah mulai akrab sama teman-teman saya, itu teman-teman saya tuh kayak bilang, oh ternyata aku bisa kayak gini ya, nggak kayak yang pertama ketemu yang awalnya tuh beda kayak gitu iya, ya, diem banget, terus cuek banget. Terus pas udah kenal jadi akrab lagi, lebih banyak tingkah omong gitu, banyak tingkah gitu ya. Iya. Jadi di sini Mbak Abel juga merasa bahwa Mbak Abel sendiri juga jutek ya. Iya. Jadi tidak hanya teman-teman dan orang tua aja yang mengatakan begitu, tapi diri Mbak Abel juga menyadari bahwa Mbak Abel ini juga jutek. Dan ya tentunya Mbak Abel juga sudah mempunyai keinginan bahwa Mbak Abel juga ingin berubah. Iya. Jadi nanti kapan nih Mbak Abel akan merealisasikan usaha-usaha tersebut? Secepatnya sih Bu. Secepatnya, kapan secepatnya? Mungkin saya akan coba nanti mulai hari ini ya. Mulai hari ini. Jadi hari ini Mbak Abel pulang ke rumah atau ke kos? Mau ke kos dulu sih Bu, soalnya kan besok ada urusan di kuliah juga kan, di kos dulu. Udah kalau begitu mungkin nanti Mbak Abel silahkan mencoba dulu apa yang sudah Mbak Abel apa namanya usaha-usaha yang sudah Mbak Abel rencanakan tadi. Jadi nanti Mbak Abel dalam konsep ini kan juga tidak hanya pertemuan satu kali aja ya. Boleh kalau Mbak Abel belum selesai urusannya nanti bisa hubungi Ibu lagi, kita lakukan apa namanya kita lakukan perjanjian dulu, kita mau konseling kapan. Jadi nanti Mbak Abel silahkan lakukan planning tadi. Nanti kalau misalkan emang masih belum berhasil, silahkan hubungi Ibu lagi, kita lakukan proses konseling lagi, kita cari permasalahan, kita cari jalan keluarnya lagi ya. Semoga juga Mbak Abel bisa lebih baik ya, lebih bisa membuka diri ya. Ya, makasih. Makasih ya Bu, kalau saya pulang dulu. Iya, makasih Mbak Abel. Iya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.